Sahabat Green, senang bisa menjumpai Anda kembali dalam Green Concern kerjasama Green Radio, Media Indonesia, dan juga Tempo TV. Kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Bintang, co-host dari Media Indonesia. Apa kabar? Baik, iya, agak berbeda mic-nya Bintang kali ini ya. Khusus sekalian mau nyanyi ini, bukan ya? Iya, sahabat Green, kali ini kita akan berbincang soal babak baru Blue Carbon Indonesia semenjak menjadi perbincangan dunia pada tahun 2011 kemarin. Dan konsep karbon biru atau Blue Carbon pun menjadi salah satu perhatian Indonesia tentu. Karbon biru ini merupakan konsep atau mekanisme penyerapan karbon oleh ekosistem laut. Nah, Dewan Nasional Perubahan Iklim atau DNPI sudah menyatakan Indonesia memiliki kepentingan untuk memperjuangkan mekanisme tersebut. Bukan hanya karena sebagai negara kepulauan saja loh, melainkan juga karena kondisi ekosistem pesisir Indonesia ini juga sangat rawan mengalami kerusakan. Mekanisme karbon biru akan sekaligus menyelamatkan ekosistem tersebut. Nah, lebih jelas soal program Blue Carbon di Indonesia, serta seberapa besar sih potensinya, kita bincangkan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Andreas A. Hutahan, Kepala Tim Penelitian Blue Carbon Indonesia dari Balitbang Kelautan dan Perikanan. Ya, apa kabar Pak Andreas? Kabar baik, Bu. Baik ya. Nah, di sebelah Pak Andreas juga ada Ibu Terry Kepel ya, Bu ya. Sebagai koordinator Blue Carbon untuk Sulawesi. Nah, dua narasumber ini sahabat Green nanti kita akan ajak kulik-kulik lagi tentang Blue Carbon yang ada di Indonesia. Update-nya seperti apa ya Pak ya, terbaru nih. Tapi sebelumnya kita akan berbincang bersama Bintang dulu dari Media Indonesia yang akan menjelaskan latar belakang kenapa mengangkat tema ini. Bintang, silakan. Ya, Eka. Tahun lalu kan kita juga pernah berbincang soal Blue Carbon Indonesia ini ya, karena memang ini mencuat sejak tahun 2011, terus negara Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah juga responsif dengan isu yang berkembang di luar. Tapi memang kita sendiri kan sebagaimana juga di bidang lainnya pendataan di kita masih banyak yang kurang. Jadi pemerintah kita sejak saat itu terus mulai menggencarkan pendataan. Dan waktu itu juga kita sudah sempat dapat gambaran perkiraan kasar ya dari Pak Andreas bagaimana sebenarnya potensinya. Tapi untuk memvalidkan tim dari Balitbang Kelautan dan Perikanan melakukan survei di lapangan dan perhitungan. Dan dari tim Pak Andreas ini kalau tidak salah minggu lalu baru menyelesaikan survei baru ya Pak ya. Jadi kita sangat penasaran sebenarnya nih benar nggak dulu yang diperkirakan tuh sesuai dengan yang ditemukan sekarang begitu. Karena kalau memang potensi karbon biru kita besar, tentunya ini kan bisa membantu target pengurangan emisi kita. Indonesia kan punya target 26% untuk 2020 ya. Jadi kalau memang itu besar ya harusnya kita mendukung ini begitu. Oke, tapi sebelumnya nih Bintang, kita tanya dulu sama Pak Andreas, konsep karbon biru itu sendiri seperti apa sih? Ya, karbon biru itu sebenarnya adalah secara singkatnya bisa dikatakan karbon yang diserap atau di-uptake dari ekosistem pesisir, baik itu mangrove, padang lamun, seagrass atau rumput laut, dan juga fitoplankton yang kemudian disimpan ke dalam tubuhnya dan kemudian melakukan proses fotosintesis dan kemudian disimpan dalam bentuk oksigen seperti itu. Kalau Indonesia sendiri potensinya cukup besar nih untuk menyimpan karbon biru ini. Wah, sangat besar sekali Bu. Jadi luar biasa kita. Karena lokasi kita emang di daerah tropis dan negara kepulauan. Posisi Indonesia saat ini kalau dibilang dalam percaturan Blue Carbon dunia, kita tuh nomor 1 dalam hal potensinya. Seperti mangrove kita, data tahun 2011 kemarin dipublish, mangrove kita tuh sekitar 3,1 juta hektar. Itu angka yang luar biasa. Dan itu termasuk sekitar 30% dari total mangrove dunia. Dan di bawah kita adalah Australia, itu sekitar 7% saja. Brazil jauh ya? 6%. Jadi lumayan jauh ya perbedaannya antara negara-negara Indonesia dengan negara-negara Brazil, Australia yang tetangga kita. Jadi potensinya sangat luar biasa. Seagrass juga demikian. Kita ya banyak terumbu karang, kita di kawasan CTI, Coral Triangle region. Jadi seagrass ini sangat penting peranannya di ekosistem ini. Jadi dan dia juga menyerap karbon juga sebagai ada manfaat-manfaat bagi bidang perikanan dan lainnya. Nah, tapi kan beberapa waktu lalu Pak Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri menyebutkan ya Pak bahwa memang luasan mangrove kita sangat besar, tapi sebagian besar sudah terdegradasi gitu. Yang masih baik hanya sekitar, bahkan waktu itu kurang dari 10% kalau tidak salah. Nah ini bagaimana dan kondisi di Sulawesi sendiri mungkin Bu Terry bisa menceritakan nanti.
Gimana Pak Oh, ya. Andreas? Statement Pak Menteri, saya belum lihat secara ini ya detail gimana permasalahannya. Cuman yang jelas terpenting di sini kita melihat bahwa benar Indonesia terjadi degradasi atau konversi lahan mangrove menjadi apakah buat aquaculture atau menjadi industri yang lain, misalnya pariwisata. Kalau di dunia sendiri kita tuh sebenarnya masih nomor 4 ya, bukan berarti nomor 1 dalam hal pengurusakan, tapi nomor 4. Cuman kita masih juga terutama memang aquaculture ya. Aquaculture ini yang sudah tidak digunakan lagi. Pertama, apalagi di Pantura. Sepanjang Pantura itu sampai tahun 90-an awal itu adalah banyak sekali mangrove ya. Sampai 80-an, 90-an itu mangrove semua sepanjang Pantura. Cuman gara-gara udang booming, mereka dipotong. Dan kemudian dijadikan penambakan tambak-tambak udang di sana. Nah, kemudian konversi lahan. Dan sampai sekarang bukannya digunakan lagi. Banyak sekali konversi lahan tambak udang yang dibiarkan. Ini kan sayang sebenarnya. Jadi alangkah baiknya baik pemerintah atau swasta melihat ini sebagai peluang bahwa mari kita gunakan kembali, tanami kembali tambak-tambak udang atau ikan yang sudah ditinggalkan. Jadi kita ada manfaat. Sekaligus ini juga mengikat karbon sebenarnya. Jadi kita bisa konversi rehabilitasi mangrove yang sangat besar untuk daerah Pantura itu sangat, saya rasa potensi buat Indonesia. Kalau di Sulawesi sendiri gimana Bu? Apakah kondisinya sama dengan di Jawa? Gini Mbak, kebetulan untuk penerapan penelitian konsep blue carbon di Sulawesi itu baru akan kami mulai tahun ini. Dan kebetulan kami tim juga nanti baru akan berangkat minggu depan. Dan kalau berbicara mengenai masalah potensi, sebenarnya juga memang berpotensi sangat besar. Karena setelah kami melihat dari GIS juga kami bisa melihat di daerah penelitian kami sendiri kurang lebih ada sekitar 500 hektar Mbak untuk mangrove sendiri. Dan itu bukan cuma mangrove yang bersifat alami tumbuhnya, tapi ada juga mangrove yang di plantation. Jadi memang masyarakat lokal menanam itu mulai dari 10 tahun lalu kurang lebih, dan itulah nanti tujuan kami untuk ground truth, mengecek. Nah, apalagi memang kalau penelitian-penelitian tentang ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang untuk di Sulawesi itu sendiri juga sebenarnya sangat banyak, Mbak. Tapi konsep mengarah kepada bagaimana ekosistem itu untuk mitigasi perubahan iklim, saya pikir ini baru akan pertama kali akan dilakukan. Oke, baik. Bintang, nanti kita akan bertanya lagi nih kepada dua narasumber kita. Tapi sahabat Green, kita akan jeda sebentar dan ruang interaktif sudah dibuka melalui SMS di 0813-8000892. Dan untuk telepon Anda juga bisa memencet telepon Anda ya di 0218590946 atau juga 47. Ada 3 voucher berlangganan media Indonesia untuk 3 orang yang beruntung seperti biasa ya. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
sahabat Green, ekosistem mangrove ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 38,80 ton karbon per hektar per tahun. Nah, terkait hal ini kita masih berbincang soal babak baru Blue Carbon Indonesia, masih bersama dua narasumber yang ada di studio kami. Ada Pak Andreas H. Hutahean, Kepala Tim Penelitian Blue Carbon Indonesia, dan juga ada Ibu Terry Keppel, Koordinator Blue Carbon untuk Sulawesi. Nah, kita ke Pak Andreas dulu nih. Ini kira-kira ekosistem laut seperti apa sih yang mampu menyerap karbon itu kondisinya? Ekosistem yang mampu menyerap karbon adalah ekosistem yang masih bagus tentu saja ya. Bagus dalam artian gangguan dari aktivitas manusia itu sangat minimum. Jadi dia tetap menjalankan fungsinya, proses fotosintesis perubahan CO2 menjadi oksigen terjadi, sehingga inilah kondisi yang ideal bagi ekosistem pesisir dan laut untuk dapat menyerap karbon. Tapi yang terjadi ideal nggak sih sebenarnya sudah kondisinya sekarang? Beberapa sebagai gambaran saja ya untuk wilayah studi kita di Derawan. Kalau kita mengacu kepada apa yang dipublish oleh NASA atau beberapa minggu yang lalu, mereka mengatakan bahwa konsentrasi CO2 di atmosfer itu sekitar 400, udah mencapai 400 ppm. Sementara kalau kita lihat di ekosistem Derawan, di Kepulauan Derawan sendiri, hasil pengukuran kita dengan menggunakan PCO2 juga, kita mendapatkan angka sekitar 380 ppm. Berarti masih sangat masih di bawah dari apa yang mereka katakan ya. Ini berarti kan ada peluang di kita bahwa ekosistem di Kepulauan Derawan ini masih bisa menyerap CO2 dari atmosfer. Lebih banyak lagi harusnya. Lebih banyak lagi seharusnya. Dan ini adalah peluang. Tapi emang kita beda berbicara dengan Jakarta. Emang kita bicara daerah yang Derawan yang benar-benar suatu daerah yang kita harapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Oke. Berarti di Indonesia sendiri potensinya itu nanti bisa berbeda-beda gitu ya Pak ya? Apa Jawa berbeda, Derawan nanti Sulawesi juga berbeda, dan jadi nanti ini bagaimana Pak? Bagaimana Indonesia kan ini rencananya mau diangkat ke dunia internasional. Jadi bagaimana kita potensi kita sebenarnya begitu? Meningkatkan potensinya ya. Iya. Jadi emang Indonesia itu sangat luas ya. Kita dari ujung barat Sumatera sampai ujung timur Papua. Dan itu full dengan atau penuh dengan ekosistem pesisir. Apakah padang lamun atau mangrove. Dan untuk melaksanakan ini kita memang perlu mengambil data-data yang representatif dari Sumatera sampai Papua. Cuman pada saat ini kita dari tim Blue Carbon Indonesia yang ada di Balitbang Kelautan dan Perikanan, kita memfokuskan masih di 4 lokasi di Jawa, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Harapan kedepannya tentu saja kita bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di daerah ataupun NGO ataupun internasional organisasi atau untuk sama-sama menggali potensi ini di lokasi-lokasi yang berbeda. Sehingga kita bisa menyatukan data kita, sehingga kita bisa ngomong ke dunia pada tanggal mungkin 2016, kita bisa mengatakan sesuatu mengenai Blue Carbon. Itu ke depannya. Dan untuk itu juga kita sebenarnya ada forum Blue Carbon Indonesia, di mana tujuan dari forum ini juga salah satunya adalah untuk menghimpun informasi yang ada di para stakeholder ini. Para pemain-pemain ini sebenarnya banyak. Cuman ibaratnya kita sekarang ini puzzle semuanya. Masih terpecah-pecah gitu ya. Dan sekarang tugasnya kita lah, mari kita sama-sama menyusun puzzle-puzzle ini sehingga dapat satu kepulauan Indonesia yang utuh gitu loh. Kedepannya seperti apa, nanti kita serahkan kepada pemerintah bagaimana mereka memandang puzzle-puzzle yang sudah tersusun nanti, seperti itu. Kalau Ibu Terry sendiri di Sulawesi ini sudah dilakukan usaha apa nih kira-kira untuk meningkatkan mekanisme Blue Carbon yang dibilang bisa menyelamatkan ekosistem? Jadi gini Mbak, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini memang tahun pertama dan kebetulan kami memang belum kunjungan lapangan, tapi kami juga sebenarnya sudah melakukan kunjungan ke daerah. Kami mengumpulkan beberapa stakeholders yang kira-kira tertarik untuk bekerja sama dengan kami, untuk membahas atau untuk concern lah dengan masalah Blue Carbon ini. Dan kebetulan memang sudah ada beberapa yang tertarik, termasuk juga pemerintah daerah. Dan kami yakin bahwa ini juga merupakan suatu awal yang baik. Karena kalau untuk meningkatkan potensi kan,
masyarakat lokal atau yang ditinggal di suatu tempat itu sebenarnya adalah garda depan. Terus mereka mungkin penanaman atau jangan Iya, menebang mangrove mungkin akan sampai ke situ. Tapi masyarakat lokal adalah garda depan. Kami adalah hanya menginisiasi atau mendorong, dan kami akan mencoba untuk bersama-sama dengan masyarakat yang ada, seperti juga yang Pak Andreas katakan bahwa Indonesia adalah daerah yang sangat luas dan sebenarnya sudah banyak yang bermain atau yang melakukan pekerjaan ini. Tapi bagaimana kita menyatukan semuanya itu, dan itu yang akan kami coba selalu di setiap daerah. Tapi kalau gambaran umumnya ini kan baru mulai ya Bu, Iya, baru betul, akan mulai di Sulawesi. Tapi gambaran umumnya apakah kualitasnya sama dengan Derawan atau selain mungkin kualitas mangrove-nya itu sendiri, jenis-jenisnya nanti berbeda, terus nanti penyerapannya juga berbeda begitu? Sebenarnya kalau itu ya akan lebih bagus kalau setelah kami ground check ke lapangan dan kami mendapatkan data yang memang ini baru bisa dibandingkan ya Mbak. Tapi memang kalau seperti yang saya katakan tadi bahwa di sana ada yang mangrove yang alami dan ada juga mangrove yang sudah ditanam oleh masyarakat. Dan itu sebenarnya sudah merupakan salah satu bentuk dari mereka concern. Selain mereka concern terhadap masalah ekosistem, yang selama ini mereka mungkin concern bahwa mangrove itu adalah habitat tempat ikan atau habitat tempat memija ikan atau nursery ground. Nah, pada saat ini kami mencoba membawa bahwa sebenarnya ekosistem mangrove itu tidak hanya fungsi ekologis seperti itu atau fungsi fisik menahan gelombang, menahan arus dan sebagainya. Tapi kami akhirnya ingin juga mencoba bahwa mangrove ini juga punya satu fungsi lain, yaitu mitigasi perubahan iklim. Jadi itu yang juga kami harapkan bahwa hal ini juga bisa disebarluaskan. Nah, kalau seandainya nih ya, kalau misalnya kan sekarang kita lihat pesisir pantai kita kan sudah terdegradasi Bintang. Bisa nggak sih suatu saat dikembalikan lagi Pak, supaya jadi penyerapan karbon birunya itu bisa maksimal gitu. Kalaupun pulih akhirnya seperti apa gitu? Ya, jadi jawabannya pasti bisa, sangat mungkin sekali. Tinggal bagaimana kita bekerja bersama di lapangan. Jadi prinsipnya bahwa rehabilitasi ekosistem pesisir itu sangat mungkin. Kita mulai tadi yang Ibu Terry bilang di Sulawesi Utara itu ada di daerah Teluk Tomini ada yang menginisiasi untuk merehabilitasi yang dulunya ada mangrove menjadi dulunya tidak ada mangrove menjadi ada mangrove. Jadi ini saya rasa suatu inisiasi yang sangat baik sehingga kedepannya kita harapkan bahwa potensi blue carbon Indonesia itu bisa bertambah. Karena paling gampang relatif gampang menghitung adalah bagaimana kondisi ekosistem pesisir pada saat tidak ada karbon, dan kemudian bagaimana 5 tahun kemudian misalnya pada saat mangrove itu udah usia 5 tahun. Kan ada perbedaan pasti di sana. Dan ini adalah karbonnya. Pasti lebih besar ya. Iya, inilah karbon yang diserap ternyata. Kalau sekarang ini berarti gambarannya seperti apa Pak? Berapa penyerapan karbon Indonesia gitu secara umumnya? Kita bicara karena secara spesifik kita bicara di daerah-daerah yang masih belum daerah yang belum mengalami kerusakannya secara umum. Kalau untuk daerah itu kita bicara sekitar rata-rata penyerapannya itu 30 sampai 40 ton per tahun. Itu baru itu belum lagi dalam bentuk biomas. Itu sampai 200 sampai 1000 ton, 1000, sekian ton per tahun. Per hektar. Jadi tidak kalah dengan hutan di darat ya Pak ya? Sebenarnya tidak kalah. Dan itu juga belum lagi kita menghitung lagi ke sedimennya. Jadi angka-angka itu sebenarnya akan bertambah-tambah terus. Cuman ayo kita sama-sama menghitungnya. Justru lebih banyak penyerapan karbon di laut daripada di hutan ya? Iya, bisa kita bilang. Oke, baik, kita tahan dulu Bapak. Ini ada Roni di Cipete yang akan bergabung bersama kita. Halo Pak Roni. Halo. Silakan pertanyaannya. Ya, langsung pertanyaannya, kalau misalnya ini ya, seperti apa sih perilaku kita gitu kan sebagai masyarakat yang di perkotaan itu yang tanpa kita sadari gitu bisa merusak kawasan blue carbonnya itu apa kayak gitu sih Pak? Itu saja.
Baik, terima kasih Pak Roni di Cipete. Nah, ini dia nih perilaku masyarakat di perkotaan yang mungkin tanpa kita sadari ikut menyumbang kerusakan lahan pesisir yang akhirnya menghilangkan fungsi penyerapan karbon tadi. Ya, yang paling gampang adalah jangan membuang sampah di pantai. Itu ngaruh ya, cuma buang sampah aja Ya, ngaruh ya? sangat sekali. Jadi itu yang paling gampang ya. Jadi kalau kita main-main ke pantai, kalau ada sampah, dipungutin lah. Apalagi itu plastik ya, itu dipungut dan itu yang paling gampang. Dan kemudian ya, yang kedua, ya mari kita sama-sama untuk Jakarta kita lakukan rehabilitasi daerah yang mungkin yang dulunya udah jadi jalan tol, sekarang udah banyak sekali perusahaan-perusahaan menanam di pinggir-pinggirnya mangrove lagi. Itu sangat bagus sekali, walaupun memang dulu mereka yang membabat ya, tapi itu salah satu langkah-langkah baik ya untuk masyarakat kota, bagaimana mereka merehabilitasi dan menjaga ekosistem pesisir dan laut itu. Ya, ini kan kegiatan penanaman mangrove nih sekarang lagi banyak ya Pak, lagi gencar jadi CSR perusahaan, terus dijadikan kegiatan wisata juga. Tapi apakah penanaman yang baru ini yang bukan artinya kan bukan alami gitu, apa nanti potensi penyerapannya juga sama seperti yang alami? Atau kita harus nunggu berapa puluh tahun lagi sampai sama? Sebenarnya kalau bicara penyerapannya, kalau menghitungnya seperti yang saya bilang itu paling gampang kalau dia mulai dari 0 sampai usia 10 tahun misalnya. Potensinya ini tentu saja akan semakin besar untuk daerah-daerah yang kita rehabilitasi dibanding dengan yang udah misalnya hutan alami, mangrove alami. Karena mereka juga akan ada kompetisi di antara spesies itu kan. Jadi sampai batas maksimum mereka akan udah sebegitu aja optimal, nggak naik, nggak turun, flat. Tapi untuk ekosistem yang rehabilitasi ini trennya akan meningkat. Terus meningkat dan ini akan menjadi peluang kita juga untuk bahwa ini adalah karbon yang diserap tentu saja meningkat dari tahun ke tahun sampai mungkin 20 tahun yang akan datang. Jadi ini sangat luar biasa sekali untuk rehabilitasi mangrove, gimana kita menghitung kondisi sekarang, tiap tahun kita coba hitung dan kemudian kita tahu trennya seperti apa dan pasti akan meningkat. Dan tidak hanya rehabilitasi mangrove aja ya sebenarnya ya Pak ya, beberapa bagian ekosistem juga harus dibenahi. Ya, kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini sahabat Green, dan kami undang Anda untuk terlibat dalam perbincangan ini. Silahkan menghubungi di 021859099946 atau juga 47 atau melalui line SMS di 0813-8000-892. Ada 3 voucher berlangganan Media Indonesia untuk 3 orang yang beruntung. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
sahabat Green, sejak tahun lalu tim Balitbang KP melakukan serangkaian penelitian atau blue carbon di berbagai daerah di Indonesia. Dan penelitian terbaru baru saja diselesaikan akhir bulan Mei ini di Kepulauan Derawan tadi ya Pak Andreas ya. Nah, dari sini gambaran umum potensi blue carbon Indonesia diharapkan bisa diketahui. Kira-kira adakah menemui kendala dalam mengembangkan potensi blue carbon ini Pak Andreas? Ya, sebenarnya kendalanya di lapangan lebih banyak Bu ya. Jadi emang karena mangrove ini di Derawan tuh berbeda dibanding dengan daerah-daerah yang lain, punya kekhususan. Di sana tuh banyak sekali mangrove yang masih pure, natural dia. Yang mungkin kelilingnya itu bisa sampai 5 meter, 7 meter. Itu umum di sana. Sementara kalau kita ke Jakarta atau di daerah Pulau Jawa, itu mungkin 1 meter, 2 meter. 2 meter aja udah hebat, iya kan? Di sana tuh 5, 7 meter, bahkan ada yang sampai 9 dan 10 meter. 10 meter, itu ada. Okay. Nah, tapi kendala di lapangan itu lebih banyak karena kita berinteraksi dari pada saat pasang surut. Kadang-kadang kita emang mengejar pasang surut ya. Karena kalau kita lewat sesudah pasang, maka mangrove itu akan setinggi kepala kita. Jadi kita berusaha survei pada saat pasang itu surut. Jadi kita bisa akses ke dalam. Dan juga kendala di lapangan itu seperti misalnya, ini kan daerah muara sungai ya. Jadi banyak sekali, kadang-kadang kita menemukan ya ada 1-2 buaya, buaya laut itu ya Pak ya. Buaya darat ya. Dan juga ada ular juga tuh ada. Oke. Nah Tapi Bu Tere juga tadi senyum-senyum sepertinya juga mengalami hal serupa nih sepertinya ya. Kalau di Sulawesi sendiri mungkin apa sih keistimewaannya Ibu barangkali untuk karbonnya sendiri dibandingkan daerah lain? Mungkin kalau keistimewaan untuk ekosistem karbon biru di Sulawesi Utara, kalau yang tadi di Kepulauan Derawan itu relatif lebih pure ya. Kalau di Sulawesi Utara itu, kalau kami melihat itu sudah banyak ekosistem yang memang banyak ini dengan aktivitas manusia. Jadi banyak aktivitas manusia dilakukan di ekosistem karbon biru. Juga kalau kita sendiri tahu bahwa Sulawesi Utara kan adalah daerah CTI yang sebenarnya sejak beberapa puluh tahun yang lalu itu program-program kelautan itu sudah banyak dikembangkan di Provinsi Sulawesi Utara, dan di sana bahkan ada beberapa desa yang sudah punya peraturan desa untuk menjaga mangrove atau untuk menjaga ekosistem laut. Dan beberapa desa juga sebenarnya telah mengembangkan sistem DPL, Daerah Perlindungan Laut. Jadi memang itu adalah sisi yang menarik kalau kita bandingkan, satu sisi yang menarik kalau kita bandingkan dengan ekosistem Derawan. Oke. Nah, ini Pak kan kalau bicara soal karbon nih, yang sekarang kan juga pelaksanaan REDD+ di Indonesia juga kadang-kadang menemui konflik ya, karena masyarakat lokal terus nanti juga jadinya terhalang untuk bisa masuk ke hutannya dan memanfaatkan hutan, padahal itu kan gantungan hidup mereka. Nah nanti kalau kita mau menjaga